lihat Muhammad. Mulai bego nih lagi. Sederhana Pak. Jika kita berbicara Muhammad yang di Madinah, mungkin secara fisik sudah tidak ada. Tapi bicara tentang sifat kemuhammadan, Anda duduk di tempat ini karena Anda diberi sifat kemuhammadan. Kira-kira bisa Pak? Seandainya saya bawa botol kosong ke pinggir laut, saya isi air laut. Ini ngaji logika Pak, maaf ini. Biar pintar. Ini ngaji dari rumah bego, kok balik lagi tambah bego. Jadi kita pengennya dari rumah bawa kebodohan, pulang ngaji pintar. Amin. Kita di rumah bawa masalah, pulang ngaji Allah selesaikan kita punya masalah. Amin. Kita di rumah itu ada orang sakit, pulang ngaji Allah kasih sembuh tuh orang sakit. Amin. Mudah-mudahan kita pakai logika Pak. Ini Bu botol kosong, saya kalau isi air laut, saya tanya Bu ini air apa? Jawab air laut. Pak ini botol kosong, saya isi air laut, ini air apa Pak? Jawab air laut. Laut apa bukan? Laut apa bukan? Bukan laut, hanya air lautnya ada di botol ini. Kira-kira paham? Manusia yang sedemikian kosong seperti kita dialiri nur kemuhammadan. Nur Muhammad yang ada dalam diri kita, namun kita bukan Muhammad. Kira-kira apa? Kita yang kosong ini dialiri nur kemuhammadan hingga kita dapat berkasih sayang, cinta terhadap keluarga, hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, cinta terhadap bangsa dan tanah airnya, hormat terhadap naluri dan kelestarian kebudayaan yang ada di daerah. Itu merupakan sifat kemuhammadan saudara. Tapi kita bukan Nabi Muhammad. Air laut diisikan ke botol kosong. Botol kosong ini terdapat air laut, namun ini botol bukan laut. Paham kira-kira? Maka kapanpun bicara tentang Muhammad, mesti kerinduan ini harus terjawab dengan ekspresi maulid. Seandainya mengenal Allah itu wajib, maka mengenal manusia yang mengenalkan terhadap Allah pun menjadi wajib. Masuk kaidah usul fikih lil wasail hukumul maqasid. Bagi pelantara memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Jika mengenal Allah makrifat wajib, maka mengenal Rasulullah yang Rasul mengenalkan umat kepada Allah menjadi hukumnya. Wah, sekarang makrifat kepada Allah wajib, namun maulidnya dilarang. Ini apa kira-kira? Kalau makrifat dan ibadah kepada Allah penting, lalu maulid yang mengenalkan anak-anak kita dan umat kepada Nabi dilarang maulidnya. Orang katakan maulidnya bid'ah. Ini apa namanya? Maulid kok bid'ah kan maka lu ngebul. Enak. Kalau memang ibadah dan mengenal Allah wajib ibu, maka mengenal Rasul juga wajib. Kalau sholat hukumnya wajib, sebelum sholat wudhu, maka wudhu jadi wajib. Kalau wudhunya wajib, sedang wudhu menggunakan air, maka mencari air menjadi wajib. Lil wasail humul maqasid. Ini kira-kira ada. Dulu orang sering tanya, kalau di kampung tuh orang masih makan kodok. Ibu tahu kodok? Tahu kan kodok? Tetangga di Depok orang masih gemar ngobrolin harta, buang-buang bayi aset, itu masih terpapar budaya jahiliyah. Biar kata dia intelek, biar kata dia sekolahnya di luar negeri, tetap intelektualnya masih terpengaruh jahiliyah. Kedua, orang jahiliyah itu tafakur bil ansab, membangga-banggakan leluhur, membangga-banggakan nasab. Saya bin Anu, itu budaya orang jahiliyah. Makanya sekarang itu udah nggak musim bu bicara nasab. Yang sekarang lagi musim bicara nasib. Benar? Bicara nasib. Benar? Ayo. Oleh karena itu Allah turunkan ayat, Allah turunkan surah
wal asri, demi waktu asar, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Nah ini anak-anak tengah sebentar waktu lagi. Beda kan kalau ngaji bapak-bapak sama ibu-ibu itu beda. Kalau ibu-ibu di kampung saya sama begini, pokoknya Pak Kiai ngomong, ibunya juga ikut ngobrol. Beda nantinya kalau sama bapak-bapak masuk majlis baca kitab, bapak-bapak di pojokan nyari tiang. Sampai saya pulang ke rumah dia masih duduk molor, nggak apa-apa. Yang penting ya ini kan taman surga. Taman surga itu dua isinya, satu majlis zikir, kedua majlis ilmu. Itu taman surga. Bukan kata saya, kata Nabi. Idza marartu biriyadil jannati fata'u. Di mana kau melewati taman surga kau singgah. Wa majalisul jannah, apa taman surga? Isinya dua, majalisul dzikri wa majalisul ilmi. Tempat zikir, tempat ngaji, itu taman surga. Jadi ibu bapak kalau mau masuk surga yang di sana, masukin dulu taman surga yang di dunia. Paham? Ini orang ngomong surga, datang lagi zikir kagak, pengajian kagak mau masuk surga, terus surganya di surga jahanam kayak. Kalau ada di prank sama Allah, masuk panas, sudah. Paham? Masuk surga di sini aja dulu. Taman surga, ini taman surga. Jadi wajar orang masuk taman kok, wajahnya enak, sejuk pemandangannya, teduh, masuk taman ngantuk. Bener gak? Namanya juga taman. Jadi kalau di pengajian sama ibu-ibu bapak-bapak ngantuk terus tidur, ya nggak masalah. Taman. Dia masih di DKM panitia banser. Kalau ada jamaah malam ini tidur, udah nggak usah dibangunin. Doain biar husnul khotimah. Nabi Musa itu dulu pernah belah laut, percaya nggak? Bu, kalau nggak percaya ibu, hari ini itu tongkatnya Nabi Musa masih ada bu di Museum Turki. Kita minta ongkos sama siapa ya? Soalnya pinjam tongkatnya yuk. Bawa kemari dan tongkat Musa, kita pukulin ke sungai dan ke laut. Kira-kira belah enggak itu air sungai? Enggak. Tongkatnya bener punya Nabi Musa. Apa nih yang mukulin tongkatnya? Elu. Paham kira-kira? Sama tetangga kita kesurupan, kita bacain ayat kursi, yang kesurupan balas baca Yasin. Bukan ayat kursinya nggak mempan, yang bacainnya kita tidak punya koneksi ke Allahnya. Benar kira-kira? Ini soal iman penting. Orang sekarang tuh otaknya macam-macam. Lahirnya dari zaman Nabi Muhammad, kok seolah-olah dia masih kampung dengan kehidupan masa lalu. Paham? Iya. Illal ladzina amanu. Manusia itu semakin diberikan realitas baru, semakin hidupnya nggak puas. Aneh. Bahkan jiwa ketidakpuasan orang itu ada dalam hadis qudsi. Idza kana linnas wadiyan min adh-dhahab. Ketika dia tujuannya jelas, jalannya jelas. Contoh, tujuannya kita main ke Sukabumi, tapi jalannya kita lewat Tangerang, nggak nyambung. Tujuan jelas, jalannya jelas. Soal cepat dan lambatnya nyampe itu urusan lain. Tapi yang jelas, tujuan jelas, jalan jelas, itu tenang. Paham kira-kira? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Iman seperti setrum, amilus sholihat seperti lampu atau bolham. Dia bisa bermanfaat jika ada setrumnya. Setrum bermanfaat kalau ada bolhamnya. Iman juga begitu. Oh, Pak, maaf. Ini kalau cerita sejarah Maulid panjang. Sebab Islam menyebar ke abad ke-7 ke Eropa. Spanyol masuk ke Cordova, masuk ke Andalus, itu kira-kira abad ke-7. Masuk ke Rusia melalui jalur Azerbaijan, menyebar di daerah Naisabur, menyebar di Turkistan, lahir Ahlul Hadis. Masuk ke Cina daratan kira-kira abad 12. Masuk Nusantara itu abad 12, namun digelorahkan secara menyeluruh abad 14.
oleh Wali Songo. Kira-kira ngerti? Itu cepat aja. Abad 14 digelorkan dan dikampanyekan Wali Songo. Artinya kita itu termasuk agak lambat masuknya. Mula-mula di sana, masuk Palestina yang hari ini lagi perang di sana. Tapi hebatnya ulama kita itu dengan berbagai macam kebudayaan ini mampu meracik dan meramu seperti rahmatan lil alaminnya versi Rasulullah. Orang sana enggak. Di Suriah dulu ada ulama besar namanya Imam Wahbah Zuhaili. Karya tulisnya 14 mujalad dalam bidang ilmu tafsir. Negaranya hancur, kiainya ulamanya nggak bisa mendamaikan lingkungannya. Di Depok, biar kata jamaahnya di musola 7 orang juga itu dihitung sama tiang-tiangnya. Di tetangga RT-nya ada orang bertengkar, ulamanya masih didengar. Bener nggak? Tuh, makanya syukur di Depok udah. Kita doakan saudara kita yang di Palestina, Allah kasih kesabaran dan Allah kasih kemenangan. Memang sudah dari dulu begitu. Paling tidak kita secara umat muslim dan satu akidah, satu keimanan, dia punya naluri buat mendoakan itulah ya. Amin ya. Tapi kan apa ya, itulah hebatnya Nusantara ini. Ada guyon-guyonan itu Bang David, ada orang tanya ke saya, Pak Kiai, kenapa sih di Palestina itu perang terus? Di Indonesia alhamdulillah sini aman-nyaman. Saya bilang kalau di Palestina kan jalurnya jalur gajah. Kalau di kita kan jalur tikus. Tikus lebih kecil, insya Allah nggak perang lah. Gitu. Iya. Nah itu cerita sejarah tentang maut itu dibawanya Wali Songo dulu dengan lembaga-lembaga pendidikan yang kita kenal hari ini dengan nama pondok pesantren. Jadi nanti di kedepan ini anak-anak di sini mudah-mudahan mau pesantren, amin. Iya, karena kan apa